ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, lalu orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi jika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan sampai ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, wah, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan jam 4 subuh di masjid, tapi tak satu pun dari kalian datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Lah kalau orang sekarang bilangnya, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena ayah saya seorang badut, saya pun jadi badut. Kan sekarang sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya juga jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyalon jadi bupati. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah jangan ngomong lantur, nanti saya mau ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering dipanggil karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Tunggu sebentar. Wah, kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa.
Yang datang ini pacar saya loh. Loh, jangan terus mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat tuh, ganteng gak pacar saya? Namanya Riko, nama panjangnya Resiko, disingkat jadi Riko. Terima kasih, kamu sudah mau datang. Aku kira kamu sudah melupakan aku. Terima kasih, kamu sudah mau ingat sama aku. Kamu pasti kangen ya? Sama, aku juga. Jangan rindu. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama aku. Katanya kamu sudah punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Aku tak bisa lupakan kamu dari otakku. Boleh nggak aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Riko, Riko, Riko. Ternyata hanya hayalanku saja. Gak ada pacar. Aku baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya aku. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasibku benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa? Kenapa kalian menatap aku seperti itu? Apa ada yang salah dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan berlendek. Kini saya berpenampilan bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari
saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi anehnya, semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjetikkan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka tertawa dan terhibur melihat penampilan saya yang begitu bodoh dan konyol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya orang karismatik, saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu pintar atau cerdas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Di zaman demokrasi seperti ini, membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pemujamu akan mendukungmu habis-habisan. Tak peduli kamu mau benar, mau salah. Yang penting kamu tetap disukai semua orang. Kamu tetap dipercaya semua orang. Dan kamu punya bakat sebesar itu. Orang menertawaimu, tetapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang membutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandanin ecek seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa pilkada dan apa itu pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak tuh anak pejabat, anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya nggak tahu kenapa mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Saya masih tidak habis pikir. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya jadi badut, tak pernah saya berhasil membuat orang tertawa. Ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya katakan dari awal, saya ini orang yang sial. Betapa sialnya saya. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin, tetap jadi badut.
badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.